Halo, selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Ya, anak-anak semuanya, Pak Dedi berharap anak-anak semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Hari ini kita bertemu kembali di dalam mata pelajaran tematik, tema 2 subtema 1, untuk muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Baik, anak-anak semuanya, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, di awal Pak Dedi ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Anak-anak bisa sambil memperhatikan. Yang pertama, kita diharapkan mampu memahami pengertian sumber energi. Kemudian yang kedua, anak-anak diharapkan mampu memahami sumber energi matahari dan angin. Lalu yang ketiga adalah anak-anak diharapkan mampu memahami manfaat sumber energi matahari dan angin. Nah, itu adalah 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Pak Dedi harap anak-anak bisa menyimak pembelajaran dan penjelasan yang Pak Dedi sampaikan. Nanti kemudian jika ada pertanyaan, anak-anak bisa dapat mengajukan pertanyaan ke Pak Dedi nanti. Baik, mari kita simak untuk materi pembelajaran kita. Sumber energi. Anak-anak, sumber energi itu apa? Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan suatu energi, baik yang kecil maupun yang besar. Kemudian energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, itu perbedaan antara sumber energi dan energi itu dari segi pengertiannya. Maka sumber energi itu secara garis besar dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu sumber energi yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Nah, ini sebagai pengantar supaya bagi kita sebelum kita mempelajari sumber energi matahari dan angin. Anak-anak, dari 2 kelompok sumber energi tadi, contohnya seperti apa? Misalnya, sumber energi yang dapat diperbarui, misalnya ada matahari, angin, air, dan panas bumi. Tentu masih ada beberapa contoh-contoh sumber energi yang dapat diperbarui. Sedangkan sumber energi yang tidak dapat diperbarui itu dikelompokkan lagi menjadi 2. Ada sumber energi yang berasal dari bahan fosil seperti bahan bakar minyak, lalu ada sumber energi yang berasal dari mineral alam, misalnya uranium. Nah, ini pembagian secara garis besar pengelompokan dan contohnya. Dan hari ini kita akan fokuskan pada 2 contoh sumber energi, yakni matahari dan angin. Baik, anak-anak semuanya, mari kita lihat. Yang pertama adalah manfaat energi matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar di bumi. Mengapa? Karena matahari selain menghasilkan energi panas, matahari juga menghasilkan energi cahaya. Maka matahari disebut sebagai sumber energi terbesar di bumi. Nah, oleh karena itu anak-anak semuanya banyak sekali aktivitas yang bergantung pada matahari. Baik kita sebagai manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Nah, makhluk hidup yang ada di permukaan bumi seluruhnya juga mempunyai ketergantungan terhadap matahari. Lalu, apa manfaat energi matahari bagi kehidupan kita saat ini? Misalnya, anak-anak bisa sambil memperhatikan di sini yang sudah Pak Dedi tampilkan. Yang pertama, misalnya untuk mengeringkan ikan asin. Lalu manfaat yang kedua, misalnya membantu proses fotosintesis pada tumbuhan.
Yang ketiga, misalnya matahari dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Ini baru 3 contoh. Tentu masih banyak contoh-contoh lainnya yang bisa kita ambil sebagai manfaat dari energi matahari itu sendiri. Mengeringkan ikan asin, ini contoh yang pertama. Biasanya kegiatan menjemur ikan asin dapat kita jumpai di daerah pesisir pantai. Biasanya agar proses pengeringan berlangsung cepat, ikan dijemur di bawah sinar matahari secara langsung. Itu untuk mengeringkan ikan asin. Kalau di dalam mata pelajaran bahasa Indonesia di pertemuan sebelumnya, Pak Didi menyampaikan di sana kita berbicara tentang gagasan pokok dari teks visual. Nah, di sana ditampilkan ada teks visual di mana menampilkan manfaat dari matahari, misalnya untuk mengeringkan pakaian yang dijemur. Nah, itu manfaat dari matahari yang juga bisa kita sajikan sebagai contoh manfaat dari matahari. Yang kedua, misalnya tadi sebagai membantu proses fotosintesis. Nah, di sini anak-anak, energi matahari juga dapat digunakan tumbuhan hijau untuk membuat makanan pada proses fotosintesis. Maka, fotosintesis pada tumbuhan juga dapat menghasilkan oksigen yang sangat dibutuhkan makhluk hidup untuk pernapasan, termasuk kita sebagai manusia sangat membutuhkan oksigen. Nah, bagaimana proses fotosintesisnya? Contohnya di sini juga pada dilampirkan ada cahaya matahari yang menyinari daun pada tumbuhan, dan kemudian daun pada tumbuhan itu akan menyedot karbon dioksida lalu mengeluarkan oksigen. Itu untuk prosesnya. Kemudian yang ketiga, sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Anak-anak, panas sinar matahari biasanya juga digunakan sebagai sumber energi panel surya. Jadi, panel surya tersebut bertugas untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Setiap ada cahaya matahari yang masuk ke panel surya itu menghasilkan emisi elektron. Nah, emisi elektron ini kemudian dihubungkan dengan sistem tertentu sehingga dapat menghasilkan listrik yang selanjutnya akan dialirkan ke baterai yang akhirnya dapat dimanfaatkan untuk penerangan. Nah, ini juga manfaat sinar matahari sebagai pembangkit tenaga listrik yang kemudian juga ini sebagai salah satu alternatif, sumber energi alternatif yang juga bisa kita gunakan atau biasa anak-anak jumpai di jalan raya. Misalnya pada lampu-lampu lalu lintas bagian atasnya itu selalu ada panel surya yang dipasang di sana. Tujuannya untuk sebagai pembangkit tenaga listrik yang kemudian dialirkan listriknya ke lampu-lampu lalu lintas. Kemudian anak-anak, sebagai bahan evaluasi kita hari ini untuk pembelajaran 1, yang pertama misalnya anak-anak di sini diharapkan sebutkan 3 manfaat energi matahari yang kalian ketahui. Tadi sudah pada dijelaskan. Kemudian silakan memberikan penjelasan mengapa energi matahari disebut sebagai energi terbesar di bumi. Nah, silakan kemudian anak-anak bisa menuliskannya di dalam buku latihan, kemudian lampirkan di classroom untuk dievaluasi nanti. Lalu, berikutnya pada pembelajaran yang ketiga, kita juga akan melihat angin sebagai sumber energi. Tadi sudah pada disampaikan. Nah, angin adalah udara yang bergerak. Angin memiliki energi yang mampu menggerakkan berbagai benda. Angin memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, manfaat energi angin misalnya untuk menggerakkan kapal layar,
Biasanya ada kapal layar yang seperti yang ditampilkan di sini, itu salah satu tenaga untuk menggerakkan kapal tersebut adalah angin. Kemudian untuk membantu pesawat terbang, anak-anak, meskipun pesawat terbang memiliki mesin yang berteknologi tinggi, namun cara kerja pesawat terbang saat di udara juga bergantung pada angin. Lalu yang lain misalnya untuk membantu irigasi. Kemudian yang lain ada untuk dimanfaatkan untuk olahraga angin. Misalnya di sini ada olahraga para layang yang juga sangat bergantung pada angin. Kemudian manfaat yang lain adalah membantu perkembangbiakan tanaman. Nah, di sini biasanya angin akan membantu tumbuh-tumbuhan untuk menyebarkan misalnya serbuk sari ke tumbuhan yang lainnya, ke pohon yang ada di sekitarnya. Misalnya anak-anak perhatikan pada tanaman jagung. Kemudian untuk membantu menentukan arah angin, ini penting sekali. Misalnya biasanya memanfaatkan ini adalah para pelaut yang hendak berlayar. Biasanya mereka akan mengamati arah angin itu akan kemana, sehingga dapat membantu mereka dalam perjalanan menuju tujuan yang hendak dituju. Ini adalah manfaat energi angin yang dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu sebagai latihannya, silakan anak-anak perhatikan. Di sini ada gambar mengapa mainan kincir angin dapat bergerak. Sederhana sekali. Kemudian yang kedua, anak-anak disilakan memberikan penjelasan. Apa itu energi angin? Nah, silakan anak-anak menuliskannya, jawabannya di dalam buku latihan bersama latihan dari pembelajaran 1 digabungkan menjadi 2, kemudian dilampirkan di classroom. Baik anak-anak, sekian dan terima kasih untuk pertemuan kita kali ini. Doa berkat dan bimbingan Santo Petrus Canisius akan senantiasa menyertai kita semua. Amin.